Kata Ustadz Ali Hidayat, jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya dengan mempertanyakan nasib orang tuanya Nabi di neraka atau di surga. Nah, sekarang kita bertanya, apa manfaat melempar jumroh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. شوف الراجل شوف الراجل شوف الراجل شوف الراجل. Allahu Akbar. شوف. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena berhubung berhaji itu mahal biayanya, sudah pasti sangat bermanfaat kan? Nah, pertanyaannya, naik haji kan salah satu rukun Islam yang kelima nih. Membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, membayar zakat, dan salah satunya tadi menunaikan haji. Artinya, ini sangat penting bukan untuk iman Islam? Makanya ada pertanyaan nih, ketika ritual haji ini ada lempar setannya atau disebutnya jumroh, lalu kemudian cium batu Hajar Aswad, juga ritual mengelilingi Ka'bah atau disebutnya tawaf yang wajib 7 kali. Nah, jika ritual haji setara dengan syahadat, sholat, puasa, dan zakat, maka seharusnya lempar jumroh bukan hanya suatu ritual sia-sia kan, melainkan benar-benar membuat setan itu mati dan takut pada manusia. Tetapi jika ritual jumrohnya hanya sebatas ritual belaka, kenapa harus dijadikan sebagai salah satu rukun Islam? Kecuali ritual jumroh itu benar-benar mempunyai makna. Contoh, kalau di dalam kekristenan, ucapan Yesus yang dianjurkan bagi orang yang percaya kepadanya untuk dilakukan sebagai peringatan akan karya pengampunan dosa dengan perjanjian baru, yaitu dengan darah yang kudus yang tidak bercacat cela, yaitu tubuhnya sendiri. 1 Korintus 11 ayat 24-25. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi, korelasinya itu sangat jelas ketika kita melakukan sebuah ritual yang bisa dikatakan rutin lah gitu. Dan juga kenapa Yesus mengatakan ini adalah perjanjian baru. Artinya ada perjanjian lama yang pertama dipraktekkan ketika Sang Mesias itu belum datang. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ibrani 10 ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekristenan mengenal ini yang namanya perjamuan kudus dengan memakai sarana roti sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darahnya yang tercurah bagi kita.
Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi, kedatangan Kristus dari surga sebagai firman yang jadi manusia adalah Tuhan Juru Selamat manusia ya. Selama kita masih di dunia, diberi kesempatan untuk mengetahui kabar baik ini untuk dunia, agar kita manusia memiliki kesempatan untuk hidup kekal abadi selama-lamanya dengan Dia yang memiliki otoritas di dunia dan akhirat. Maka pesan saya, bertobatlah. Jangan biarkan manipulasi iblis yang mencoba mengalihkan makna kebenaran ditukar dengan hal-hal yang sia-sia belaka. Jadi peringatan buat Ustadz Kainama untuk menarik kembali ucapannya bahwa Kristus hanya sekedar nabi. Karena tidak ada seorang nabi yang mampu memberikan nyawanya untuk dosa semua manusia sedunia. Apalagi nabi yang berdosa. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagaimana dengan nabi Anda? Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kristus telah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa segala rencananya sudah digenapi dengan berkata, Sudah selesai. Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Namanya siapa yang memiliki kuasa di surga dan di dunia? Cung tangan, ayo. Jangan malu-malu ya. Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Kira-kira nabi mana ketika dilihat sosoknya mencerminkan diri sebagai sang pengutus itu sendiri? Cung tangan, jangan malu-malu ya. Yuk, cung tangan, yang ngaku mualaf karena Yesus yang menyuruh masuk Islam. Percaya nggak sama perkataan Yesus? Jangan malu-malu, saya bilang. Kalau nggak percaya, berarti kesaksian kamu ngibul. Nah, demikian cara kita memfungsikan akal budi kita sebagai kodrat kita manusia yang dicipta serupa dan segambar dengan Sang Khalik kita. Jadi bukan otak udang yang gak dapat tempat surga, melainkan di penggorengan belaka. Yah, jadi bakwan dong. Nah, demikian penjelasan tentang ritual yang bermakna dari kekristenan berikut dengan data-datanya ya. Sekarang balik lagi dengan pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab oleh para ustadz kita. Nah, manfaat mencium batu ini untuk apa sih Pak Ustadz? Mungkin bisa menjawab. Karena begini Ustadz ya, sedang umat Islam itu sendiri suka bilang Kristen suka sembah patung loh Tat. Padahal dalam Islam sendiri membudidayakan ritual ini bagi yang punya duit. Lalu apa bedanya cium batu dan cium patung Bunda Maria kalau sama-sama disebut dosa syirik? Sayangnya ritual cium patung Yesus atau cium patung Bunda Maria tidak ada perintah Alkitab, apalagi berpahala. Sama sekali tidak ada manfaatnya.
melainkan hanya memberi hormat pada sosok wanita suci yang dipakai Tuhan untuk meluruskan maksud dan rencana Tuhan pada manusia. Tetapi rukun haji adalah salah satu rukun Islam yang sangat berpahala. Nah, makanya kita bertanya, kalau cium batu ini manfaatnya apa gitu loh, Tat. Islam bilang karena Islam mengikuti milah Ibrahim. Sejak kapan Ibrahim pernah melakukan ritual haji, apalagi cium batu sebagai penebus dosa? Dalam hadis Musnad Ahmad 5364, mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Maaf, mau nanya lagi nih, Tat. Ibrahim ini orang Arab apa orang Israel ya? Dan Ibrahim ini hidup di abad berapa ya? Dan Muhammad hanya mendengar informasi dari makhluk yang diimani sebagai Jibril kan? Nah, ketika si Jibril memberikan informasi kepada Muhammad, pertanyaan spesifiknya adalah dengan berdasarkan apa Muhammad 1000% mempercayainya. Sedangkan Muhammad tidak memegang kitab sejarah Ibrahimnya. Apalagi katanya Muhammad buta huruf kan? Nah, untuk umat Islam, bagaimanakah cara menguji bahwa roh itu benar-benar dari Tuhan? Alkitab menyarankan ini. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Karena kita tahu iblis juga makhluk halus loh ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui kitab suci sebagai tolak ukur untuk menguji setiap roh yang datang kepada kita, maka bisa jadi kita telah diperdaya oleh si iblis rajanya dusta itu. Jadi kalau ada informasi yang tidak sesuai kitab yang sudah mencatat sebuah peristiwa sejarah nyata, maka berhati-hatilah. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, seperti itulah saudara ketika kita memakai tolak ukur firman Tuhan untuk bisa menguji setiap roh yang datang kepada kita. Jadi, jangan diterima setiap roh yang datang kepada kita itu dipercayai sebagai firman Tuhan, ya. Untuk apa kita mati-matian membela sesuatu yang tidak ada bukti arsipnya? Toh kan yang rugi diri kita sendiri, ya kan? Logikanya begitu. Jangan pertaruhkan keselamatan itu dengan sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini pertanyaannya terakhir nih, Tat. Apa betul apa yang disampaikan oleh Ustadz ini ketika berceramah? Karena aduhai begitu. Selamat mendengarkan. Bu, ibu waktu dinikahi dikasih mahar nggak? Dikasih mahar ya? Tahu nggak artinya mahar? Ibu tuh dibeli. Seorang wanita itu dibeli dengan cara syariat, itu namanya mahar. Jadi kalau ibu udah dibeli, itu haknya suami. Ibu mau ditunggingin, ibu mau digelindingin, ibu mau ditengkurapin, terserah. Paham? Paham? Gak boleh nolak. Quran Surat Al-Baqarah 223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah untuk dirimu. Quran Surat An-Nisa ayat 34 bagian C. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Gak kebayang kalau itu ibu kita yang diperlakukan begitu.